Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 dengan materi teknologi reproduksi berbantu. Anggota kelompok saya pertama Juar Sahnim dengan NIM G1A017034, yang kedua Mariati dengan G1A017038, dan saya Muhammad Al-Awali Salahuddin dengan NIM G1A017042. Pengertian: teknologi reproduksi berbantu adalah penanaman gamet, ovum, sperma atau embrio dengan konsepsi sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara alami, tidak termasuk dari tindakan cloning atau duplikasi manusia. Yang dimaksud di sini adalah di mana sel sperma dan sel telur dibuahi di luar tubuh makhluk hidup atau di luar tubuh manusia, sehingga dibuahi di sana. Nah, ketika sudah dibuahi nanti akan dikembalikan lagi ke rahim manusia, yang sering kita dengar adalah dengan istilah bayi tabung. Nah, sejarah teknologi reproduksi berbantu di dunia. Sejarah teknologi reproduksi berbantu pada tahun 1953, pembuahan atau fertilisasi sel telur wanita pertama kali menggunakan sperma yang telah dibekukan yang diperoleh dari sebuah bank sperma. Nah, berkembang pada tahun 1959, bayi tabung pertama kali disahkan oleh MC Cheng, seorang penemu pil KB. Nah, akhirnya pada tahun 1965 kembali pengembangan. Ahli pertama yang melakukan IVF in vitro fertilisasi ke atas manusia adalah Dr. Robert Edwards. Nah, pada tahun 1978 kembali terjadi perkembangan. Sejarah kelahiran Louise J. Brown. Berbagai teknik baru diperkenalkan dengan berkaitan dengan teknologi reproduksi berbantu, dan program bayi tabung diperkenalkan secara luas di seluruh dunia pada saat ini. Jadi teknologi reproduksi berbantu berupa bayi tabung atau dikenal dengan IVF, in vitro fertilisasi, ini pertama kali diperkenalkan di seluruh dunia, yaitu pada tahun 1978 oleh kelahiran seorang nama Louise Joy Brown. Nah, sejarah teknologi reproduksi berbantu di Indonesia. Pada tahun 1987, Indonesia mulai membuka pendaftaran bagi peminat bayi tabung oleh proyek atau tim pengembangan bayi tabung Indonesia. Nah, pada tahun 1988, bayi tabung pertama Indonesia bernama Nugroho Karyanto dari pasangan Markus Chainlian. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NIM G1A017038. Di sini saya akan melanjutkan tentang teknologi reproduksi berbantu, di mana persiapan melakukan program teknologi reproduksi berbantu perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama, sperma; 2, sel telur atau oosit; 3, rahim atau uterus. Persiapan melakukan program TRB yaitu 1. Persiapan pasien, 2. Stimulasi ovarium, 3. oosit retrieval, 4. sperm recovery, 5. kultur embrio dan transfer embrio, 6. luteal support. Jenis dan prosedur pelaksanaannya. 1. Inseminasi buatan adalah memasukkan cairan mani ke dalam rahim wanita untuk menghasilkan kehamilan. 2. In vitro fertilisation dan pemindahan embrio. 3. Gamet intrafallopian transfer adalah pemindahan gamet ke dalam tuba fallopi. 4. Zigot intrafallopian transfer. 5. Tuba embrio transfer. 6. Intrasitoplasmid sperm injection. Beberapa prosedur yang sering digunakan dalam TRB. Yang pertama, preimplantation genetic diagnosis adalah prosedur yang dilakukan sebelum implantasi melalui in vitro fertilisation atau bayi tabung. 2. Pemilihan jenis kelamin yang ditentukan oleh kromosom yang dibawa oleh gamet ayahnya. 3.
Cryopreservation adalah penyimpanan sel ataupun materi genetika lainnya termasuk semua dalam keadaan beku. Perkenalkan, nama saya Juarsah NIM G1A017034 akan melanjutkan penjelasan mengenai teknologi reproduksi berbantu. Resiko program teknologi reproduksi berbantu. Masalah utamanya, teknik ini hanyalah membantu bagi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Teknik ini tidak akan menghasilkan anak yang lemah atau anak yang abnormal. Komplikasi program teknologi reproduksi berbantu. OHSS merupakan sindrom terlebih hormon dalam menghasilkan telur. Kandungan estrogen tinggi dapat menyebabkan pembentukan trombus yang dapat menyebabkan stroke dan kematian. Risiko mendapatkan anak kembar meningkat. Selain itu, kemungkinan kelahiran prematur dan keguguran. Kebanyakan klinik hanya memindahkan 3 embrio ke dalam rahim pasien. Risiko kehamilan ektopik. Keadaan ini bukanlah disebabkan prosedur tersebut. Akan tetapi, wanita yang menjalani program ini sebelumnya telah mengalami masalah pada rahim. Masalah keuangan dan waktu yang tersita memberi tekanan tinggi. Karena program ini memerlukan banyak pemeriksaan darah, anestesi, dan pembedahan. Ketegangan psikologi. Program ini tentunya memerlukan komitmen emosi yang tinggi, karena itu merupakan program yang tidak selalu berhasil. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.